Secara perkataan itu juga menghakimi. Contoh begini, ketika saya Enggak, tunggu dulu, sabar, bukan itu. Jadi kalau menghakimi nggak boleh secara lisan, tapi menghukum boleh nggak? hukum, maksudnya menghukum gimana? Menghakimi ini sama nggak dengan menghukum? Itu perlu hakim hukum. Kau masa nggak ngerti kau? Masa kayak gini. Menghakimi itu kan general. Nah, ya, arti maksud menghakimi itu gimana? Menghakimi itu maksudnya gimana coba? Benar. Misalkannya aku menghakimi itu ini saya jelaskan dulu definisinya. Menghukum itu adalah menghukum seorang ketika dia melakukan perbuatan salah, tetapi menghakimi itu. Sabar dulu Rifa sayang cantikku, aku cinta padamu. Ketika aku menjelaskan kepada kamu definisi kata dalam berbahasa Indonesia, saya berharap kamu untuk mendengarkan seorang dokter yang sedang berkhutbah pada hari ini. Nggak, Rifa, aku izin turun, nanti kau diskusi sama yang lain dulu. Jangan kau dulu, menghakimi ya, dengan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Komal-komal. Apa mau kau diskusi? Oten tidak selamat. Bantai itu. Oten tidak selamat boleh. Tapi aku nggak open cam ya, karena aku nih lagi. Gak usah kau open cam, rusak peradaban kalau kau open cam. Nanti kau hilang apa kau diskusi kau nanti, karena kau apa nggak fokus karena nengok kegantengan kau. Heran aku Kristen ya. Memet gini Memet ya, ini aku bilang aja Memet ya. Aku seandainya dunia ini mau hancur kan, hanya dua di dunia ini makhluk, satu beru, kedua kau. Aku lebih milih nikah sama beru loh. Masuk angin kau. Oke, kita lanjutkan diskusi. Aku waktuku nggak banyak karena aku mau masuk. Yaudah. Enggaknya kalau sama beru bisa disunat, kau nggak sunat busuk. Oke, sekarang begini. Ini kan deskripsi kan Oten tidak selamat. Nah, pasti kalian memiliki alasan mengatakan bahwasan Oten ini kan kata-kata yang dipopulerkan oleh umat Islam nih. Aku yang populerkan. Aku yang pertama kali yang bilang Oten itu. Artinya umat Kristen tidak selamat. Nah, tidak selamat ini dalam konteks apa ini, coba kira-kira?
dalam pendapat menurut Yesus Matius 7:21. Silakan kau baca. Mati, enggak perlu baca, udah di dalam otak saya ini kenal saya aja. Itu di dalam otak saya, Rifa, ngapain kau usah pakai baca? Nah, Udah kau sebutkan apa perikopnya itu? Ya, nggak usah perikop, udah saya jelaskan aja. Udah di kepala saya. Pagi tanya perikopnya, jangan tanya perikop. Jadi sebelum saya menjelaskan Matius 7 ayat 21, 23, 24, saya menjelaskan terlebih dulu dari kitab Yakobus ya. Nah, kitab Yakobus itu menjelaskan begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini pegang kata-kata, dan ini kata kunci adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Yesus berkata begini, pada saatnya nanti kamu akan berseru kepada Tuhan, 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 dan aku akan mengatakan, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus kepada entah ini dikatakan kepada siapa, tetapi kalau dalam kesimpulan saya ini tertuju kepada orang yang mengimani ajarannya, artinya orang Kristen. Nah, kira-kira apa persoalan di sini? Oke, saya mau tanya sama kamu. Matius 7:21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Syarat masuk surga setelah itu apa di situ? Melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Pintar. Betul? Pintar kan? Ya, pintar. Maka pertanyaannya adalah, coba kau tunjukkan satu saja ajaran di Kristen yang mengikuti perintah Bapa. Oke, baik. Satu. Enggak, bentar dulu, selesaikan dulu. Satu itu. Jadi cepat ini jawabannya sebenarnya nih. Yang kedua, coba kau tunjukkan, ini ya, pertama, jangan kau salah paham nih, biar ngerti kau. Coba tunjukkan semua liturgi Kristen ini yang mengikuti perintah Bapa. Yang kedua, coba kau tunjukkan satu saja perintah Bapa di dalam Bible yang kau ikuti. Nah, paham nggak? Timbal balik nih. Coba kau tunjukkan samaku kelakuan Kristen di dunia ini secara keagamaannya yang diikutinya itu perintah Bapa. Natal itu perintah Bapa, Ripa. Minum tua di gereja itu perintah Bapa. Nyanyi-nyanyi di gereja, kayak gitu contoh. Atau coba kau tunjukkan satu perintah Bapaknya Yesus dalam kitabmu yang diikuti Kristen. Nah, silakan. Oke, baik. Perintah Bapa sepakat ya. Di sini sebelum saya menjelaskan, Anda harus tahu seluruh perkataan Yesus adalah perintah Bapa dan kehendak Bapa. Apa alasannya? Yesus berkata begini, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Artinya seluruh perkataan Yesus adalah kehendak Bapa. Nah, sekarang apa yang orang Kristen ikuti yang dikehendaki oleh Bapa? Nah, ajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5, apa katanya? Jangan engkau menghakimi orang lain, sebab apa yang kau pakaikan kepada mereka akan juga dipakaikan kepadamu. Jangan engkau mencoba mengeluarkan balok yang ada di mata saudaramu, tetapi balok yang ada di matamu sendiri saja kau tidak bisa mengeluarkannya. Apa arti daripada perintah itu? Bahwasanya jangan engkau menghakimi orang lain, jangan engkau menghina orang lain, seolah-olah engkau adalah orang yang terbaik di mata Tuhan. Itulah yang sudah kami ikuti selama ini. Oke, perintah-perintah yang lain secara lisan yang dikeluarkan dari mulut Yesus atas kehendak Bapa. Nah, kamu harus dengar, seorang dokter Jeki hari ini sedang berkhotbah. Apa alasannya? Karena Tuhan telah mengutus Roh Kudus kepada saya untuk mengajarkan segala sesuatu kepada teman-teman yang ada di bawah maupun kepada Unirifa, supaya dia akan kembali kepada jalan yang benar. Nah, sekarang perintah Bapa yang disampaikan oleh Yesus apa lagi? Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam Markus 16 ayat 16. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, nenek moyang kami dulu adalah bangsa Goim yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid Yesus kepada bangsa Goim, maka nenek moyang kami itu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Maka kami telah mengikuti perintah-perintah Yesus sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau saya berbicara tentang kehendak Bapa yang sudah kami lakukan atas perintah Yesus, ratusan ayat akan saya paparkan, tetapi saya mengatakan hanya sedikit yang saya sampaikan kepada Anda, supaya Roh Kudus akan membimbing Anda kembali kepada jalan yang benar. Silakan Unirifa, waktu saya sangat singkat. Oke. Tadi kamu mengatakan Yesus melarang menghakimi, betul? Iya, pintar. Maksud menghakimi ini maksudnya menghukum ya? Menghukum itu secara fisik, tetapi secara perkataan itu juga menghakimi. Contoh begini, ketika saya Enggak, tunggu dulu, sabar, bukan itu. Jadi
Kalau menghakimi nggak boleh secara lisan, tapi menghukum boleh nggak? Nah, hukum maksudnya menghukum gimana? Menghakimi ini sama nggak dengan menghukum? Itu perlu hakim hukum. Kau masa nggak ngerti kau? Masa kayak gini. Menghakimi itu kan general. Nah, ya, arti maksud menghakimi itu gimana? Menghakimi itu maksudnya gimana coba? Dengar, misalkannya aku menghakimi itu dengar, ini saya jelaskan dulu definisinya. Menghukum itu adalah menghukum seorang ketika dia melakukan perbuatan salah, tetapi menghakimi itu. Sabar dulu Rifa sayang cantikku, aku cinta padamu. Ketika aku menjelaskan kepada kamu definisi kata dalam berbahasa Indonesia, saya berharap kamu untuk mendengarkan seorang dokter yang sedang berkhotbah pada hari ini. Nggak, Diva, aku izin turun, nanti kau diskusi sama yang lain dulu. Jangan kau dulu, menghakimi ya, dengan menghukum itu bedanya apa? Hanya menyempatkan diriku karena aku kangen sama kamu aja, udah nanti kita diskusi pribadi aja. Coba kau bentar dulu, kau tengok ini dulu ayatnya. Jangan kabur dulu, kau tahu kan aku mau bawa kemana? Ketika kau mengatakan Yesus melarang menghakimi, tapi Tuhan kau juga yang menyuruh untuk menghukum orang yang marah. Jangan kau bilang kami tidak boleh menghakimi, orang marah aja disuruh hukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini ajaran kasih nih. Orang marah aja nggak boleh loh. Orang marah aja dihukum. Ini yang katanya ajaran kasih. Orang marah, tidak semua kemarahan itu jahat. Ada orang marah, contoh, aku marah gara-gara kau memperkosa misalnya. Marah aku, masa aku harus dihukum? Matius 5 ini ya, aku bilang ajaran kalian itu kontradiktif. Nah itu satu. Yang kedua, kau betul pengikut Yesus? Jawab jujur. Saya cari Matius 5 itu dalam original teks dulu. Enggak, saya cari jujur dulu Matius 5 Matius 5 teks 2 original teks yang saya cari dulu. Mengikuti Yesus enggak? Matius berapa tadi? Enggak. Matius berapa tadi? Matius 5:22. Oke, kita buka di sini cari original teksnya dan juga konteksnya. Kau carilah. Matius. Kau tahu artinya krisis nih, artinya krisis penghakiman. Kau tengok nih krisis penghakiman, hukuman, pengadilan. Tuhanmu mengajarkan jangan menghakimi orang, tapi dia sendiri menyuruh orang menghakimi orang marah. Orang marah aja dihakimi loh, apalagi orang mencabul, membunuh. Itu pula katanya kalian. Makanya aku bilang, agama Kristen ini agama yang baik untuk para penjahat. Kalau dia koruptor, kasihi. Kalau dia cuma marah karena kalian jahat, jangan dikasihi, bunuh dia, hukumnya. Makanya dalam Lukas 14:26 itu, kau Jeki, kalau kau ingin mengikuti Yesus, kau benci keluargamu dulu. Artinya bentar. Matius 5 berapa tadi? Matius 5 nomor 22. Katanya di luar kepala, dokter kau. Katanya di luar kepala. Banyak kali ceritamu, Memet bos. Cari original teks dulu sayang. Kan aku tunjukkan original teksnya. Mau kemana kau pakai original teks itu? Kangen kali aku sama kau, senyum kau tuh bikin aku nggak bisa tidur. Aku geli kali loh sama Kristen yang masturbasi. Original teksnya di situ bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya apa coba? Mana ada bahasa Ibrani? Kan aku tunjukkan kau tadi. Nih, kau tengok artinya adalah krisis penghakiman. Iya enggak maksudnya. Apa bahasa Yunaninya? Biar aku cari di sini. Krisis. Bahasa Yunaninya krisis. Krisis penghakiman. Menghakimi. Bahasa Yunaninya krisis. Iya, krisis. Menghakimi artinya penghakiman. Katanya tidak boleh menghakimi, tapi orang marah aja dihakimi. Kayak gini nih ajarannya, bertolak belakang terus. Percaya kami sama kalian. Kitab kalian aja ayat satu dengan satu lagi berantem. Ini dengar. Ini di sini kata krisis itu bisa diartikan sebagai keputusan atau penghakiman atau titik balik. Jadi di sini kata krisis ini jamak di sini. Maknanya itu luas. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Kata hukum itu nggak ada, tetapi yang ada di sini adalah keputusan dan penghakiman, bukan hukum. Ya udah kau salahkan LAI, kau aja menerjemah LAI sana. Berarti di sini lembaga Alkitab masalah, bukan Alkitabku yang salah. Bukan lembaga Alkitab yang salah, karena salah satu maknanya dihukum juga. Oke, kau mau ganti dengan kata apa ini? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus diapai kalau gitu? Harus dihakimi.
Berarti boleh menghakimi gitu. Hakimi boleh dengan kata-kata boleh. Kalau dia salah Tapi boleh. kau yang bilang kami tidak boleh menghakimi. Ya, blunder dia. Hakiman. Dia sendiri yang ngajarin agamaku nggak boleh menghakimi loh Rifa. Tapi dia sendiri menjawab itu bukan Sekarang dia aku Rifa jelaskan tapi dulu. dihakimi. Aku jelaskan dulu ya, dengar ya. ang. Malah tertawa kau masuk hati. Rifa, nanti kau WA mulu Rifa. Apa? Ih, Jam dulu kan. aku ngapain? Masuk angin kau, udah turun aja lah aku. Aku lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen tahu. Ya nanti kau DM dulu nanti WA-mu. Kamu aku. Udahlah turun aja lah. Si Mehmet, kita tidak boleh menghakimi. Yang ada lah orang Kristen ya. Kitabnya sendiri mempermalukan dirinya loh. Apa nggak sedih orang Kristen ya? Masuk di kemal-kemal Islam yang mempermalukan dia bukan Al-Quran, tapi kitabnya sendiri yang mempermalukan dia loh. Apa tak sedih si Mehmet bos, ngaku-ngaku dokter, ternyata dia ditampar Yesus. Aku berkata kepadamu jangan menghakimi. Tahu-tahu Yesus bilang kalau ada yang marah kepadamu hakimi dia, hukum dia. Mehmet, heran aku. Itu ya. Ya masuk. Nah, Masya Allah. ikan bakar. Waduh, diantarkan makan. Udah makan? Berarti udah. Ada siapa di bawah? Saya nggak dulu. Oh, Masya Allah. Makannya Ya siap-siap. kepala ikan kan? Makan dong. Saya pemakan kepala oten juga. Makasih sayang. Habis ini saya turun ke bawah. Oke, Polikardus. Dontol. Aduh, namanya Dontol. Halo, Pak Dontol. Halo, Rifa. Apa pembahasannya? Oten tidak selamat. Karena menyembah Tuhan yang salah. Salah menurutmu. Menurut Yesus. Kok menurut Berisik kali loh. Udahlah boker dulu di semak-semak sana bang. Abang kalau lagi boker di semak-semak jangan naik dulu. Abang selesaikan dulu perbokeran itu di semak, jangan lupa bawa sekop. Ya. Abang lagi boker di semak-semak, ada kodok yang menyaksikan, ada jangkrik di situ. Abang naik koma diskusi. Selesaikan dulu abang boker di semak-semak. Kalau perlu abang selesaikan dulu. Jangan masuk koma diskusi kalau lagi boker, nggak enak banget gitu. Apalagi kita mau makan siang nih. Oke ya. Nandar, gua mau sholat zuhur. Di sini udah masuk sholat zuhur Nandar. Nandar, teman-teman ya, itulah si Mehmet bos mengatakan jangan menghakimi, tahu-tahu Yesus suruh hakimi ya. Inilah teman-teman kita Kristen yang mempermalukannya adalah bukan kita, tapi kitab mereka sendiri ya. Yang di YouTube selesai ya, 45 menit. Masya Allah, tabarakallah, semoga bermanfaat. Mehmet bos bubuk, hancur, malu-maluin ya. Saya tutup di YouTube. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen teman-teman ya. Masuk Kristen, masuk angin paling ya sakit, meninggal ya. Masuk Kristen neraka jahanam. Neraka jahanam teman-teman. Ya, neraka jahanam. Oke. Oke, begitu. Baiklah. Oke, saya harus istirahat dan sholat zuhur, kemudian saya harus olahraga.
olahraga banyak, dan saya harus baca buku, harus baca Al-Quran, beristighfar. Karena pagi ini saya ke-trigger teman-teman ya, ke-trigger dengan orang-orang yang nggak tahu, kita nggak ngerti apa tujuan orang-orang untuk mencoba mengganggu psikologis kita. Apakah mereka ingin membuat kita itu gagal ketika berdakwah? Kita nggak tahu lah, motivasi itu tergantung orangnya. Ada juga orang-orang yang memang tidak menyukai kita secara personal. Kita tidak harus menyenangkan semua orang ya. Saya dan Yonatan Nanda tidak harus menyenangkan semua orang dan tidak harus mengikuti semua perintah orang ya. Karena kita ini ikutnya Al-Quran dan hadis, dan kita itu harus mengikuti ulama. Ingat ya, ulama. Jangan, kita nggak boleh ikuti daisyu. Daisyu itu orang yang terlihat ulama padahal dia adalah orang yang merusak. Jadi kita tidak usah ya. Kita mengikuti ulama, bukan baru begitu ya. Gitu teman-teman ya. Nandar, gue mau makan siang dulu. Gue mau makan siang, mau sholat. Nandar si bolo-bolo. Ramai-ramai warga murtad demi menghindari pajak. Di Swiss pajak gereja, di Swiss pajak gereja, waduh, keren. Bentar. Ramai-ramai warga murtad. Wah, si NBZ guys. Ini si NBZ guys. Nih. Ramai-ramai warga murtad demi hindari pajak. CNBC. Jakarta. Swiss merupakan salah satu negara dengan presentasi pajak paling tinggi di dunia. Salah satu jenis pajak yang berlaku di negara Eropa itu adalah pajak gereja, yang membuat sejumlah orang akhirnya memutuskan untuk menjadi ateis demi menghindari pungutan tersebut. Tergantung kanton dan provinsi tempat tinggal, pajak diwajibkan untuk semua orang yang terdaftar sebagai anggota gereja yang diakui oleh negara. Besar pajaknya bervariasi, mulai dari 1% sampai 3%. Satu-satunya cara untuk tidak membayar pajak tersebut adalah dengan keluar dari gereja. Aduh, kita angkat ini. Menurut laporan media lokal, Jiblek, kalau nggak setuju diam aja kau. Bapak kau nyuruh-nyuruh aku. Kau siapa? Kau siapa kau? Anjing siapa kau? Jeblek, kau anjing siapa? Anjing siapa kau? Kata Rudy Yohanes, herder itu tidak punya otak, yang dia punya adalah kesetiaan. Jeblek, kau anjing siapa? Jadi anjing kau sekarang ya. Jiblek, kamu jangan ikut-ikutan herder edis TV lah. Di Islam itu nggak ada yang namanya herder. Di Islam itu adanya umat Islam, umat rahmatan lil alamin. Ya, kok kau pulang ngatur-ngatur kami diam? Memang kau siapa kami ini ya? Lanjut nih. Menurut laporan media lokal La News pada tahun 2023, 67.497 orang meninggalkan gereja. 67.497 orang meninggalkan gereja Katolik di Swiss. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dibanding 2022. Gereja rongkat, teman-teman. Oten tinggal 2% di dunia. Gara-gara pajak Oten tinggalkan Yesus. Waduh, ini kok begini banget ya. Makasih Bang Andi yang udah share berita. Nanti kita angkat di YouTube. Gara-gara, aduh ini keren banget, kita jadikan PT nih. Gara-gara keren banget ini. Aku jadikanlah ini screenshot buat di Facebook lah. Ramai-ramai warga murtad demi hindari pajak. Ya. Gila. Parah. Agama kok kayak gini kok. Makanya aku bilang agama iblis itu apabila dijalankan itu merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Makanya itu agama iblis, karena iblis itu pengen kita rugi. Kalau Tuhan nggak mungkin kita pengen. Allah itu memberikan kepada kita barokah, nikmat, bukan malah sebaliknya merugikan kita. Kita bikin waduh, no comment kayak gitu ya. Kita
Saya bikin di Facebook dulu ya. Bentar ya, emak-emak Facebook nih. Rame-rame warga murtad demi hindari pajak. Tambah lagi. Waduh. Parah. Ternyata Oten meninggalkan kekristenan gara-gara nggak mau bayar pajak. Pajak ke gereja. Waduh. Nandar, gua makan siang dulu ya. Nandar. Gue dibeliin kepala ikan nih Nandar. Nandar, gue dibeliin kepala ikan. Nandar, gue mau pamer dulu. Lu tau gak ini apa namanya? Yang iri lah, lu udah tahu banyak yang iri, nanti lu udahlah nggak usah pamer-pamer makanan, nanti banyak yang iri. Berbahaya nanti lu. Gimana sih? Bilang aja lu mau minta nasi gua, nggak boleh. Lu nggak boleh minta sama gua. Gua mentahannya aja. Kalau mau ngasih, minta sama Om iPhone. Om iPhone Nandar minta uang. Dia lagi tidur. Tadi dia naik ke atas gara-gara dia lihat gua ngomel-ngomel. Terus dia naik ke atas kan. Suruh dia gua berhenti. Dia bawa lagi Gregorius pula untuk menasehati gua. Dasar Om iPhone. lu nggak usah manas-manasin orang lah. Nggak ada gua manas-manasin. Gua cuman jujur. Gua kan orangnya polos. Ya Allah, nggak usah sok polos lah. Gua kan orangnya kan polos. Ibu Ardiani sehat-sehat ya di bawah ya. Ibu Ardiani, ibu sehat-sehat ya. Semoga ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa sehat ya Bu Ardiani ya? Gak usah lalu, gak usah pamer makanan, gak usah pamer. Masa gua pamer makanan? Gua nggak pamer makanan. Yaudah gua makan aja. Lu nondornya apa gua dimarahin mulu. Bang Mesia marahin, si Gregorius marahin, lu marahin. Harga diri gua udah nggak ada lagi, dimarahin mulu. Enggak, soalnya banyak yang nggak suka sama lu. Kenapa coba nandar orang nggak suka sama gue ya? Gue kenapa ya menurut lu ya? Ya lu Karena gua terlalu didukung manis. orang. Jadi orang tuh masa kok Rifa didukung, kok gua enggak. Oh gitu ya. Siapa yang mendukung gua? Gua nggak didukung, gua hanya Kok Rifa disupport. dibeliin kepala ayam, kok gua enggak. Itu kan orang jadi iri. Bukan kepala ayam, kepala ikan. Nandar apa sih Nandar? Salah pula lagi nyebutnya. Kepala ikan. Sayyidah Maryam berdoa di mihrabnya dikasih malaikat makanan ya. Gua cuma debat-debat dikasih Allah Akbar. Ya itu Allah kan Maha berarti Pengasih makanan. wasilah kalau Bunda Maria dikasih makanan dari surga, lu pun itu dari surga itu. Di surga ini bismillahirrahmanirrahim. Nandar Melalui makan siang. Bang Milo, masa Rifa dikasih kepala ikan aku enggak? Bang Milo ini pilih kasih. Nah kan ada Bunda Mila. Oh iya ya. Waduh, enak kali makannya. Lu lama-lama bisa gembrot lu di situ lu. Udah naik badan gua. Makan Baru gua olahraga. dijamin, tempat tinggal enak, minum dijamin, 9. Diajak jalan-jalan. Aduh, Singapura, nikmat Thailand, apalagi? Brunei. Nikmat apa lagi Rencananya sih mau yang kok. nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, Rifa? Lu harus banyak Nggak ada. bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Dicintai sama Om iPhone. Itu hati mereka yang digerakkan oleh Allah. Lu harus bersyukur sama Allah. Iya. Iyalah, masa nggak bersyukur? Alhamdulillah. Doakan ya Nandar, Om Amin. iPhone menjaga gua supaya gua nggak melampaui batas. Soalnya gua kalau nggak dinasihatin kadang gua memang agak Lu sedikit. gua nasehatin malah di reject WhatsApp telepon gua. Gara-gara Om iPhone naik sama Greg, dia naik ke atas. Gua langsung naik berhenti. gak diterima, dasar lu. Gua lagi on fire. Biarin aja kalau ada yang gibahin, biarin aja kalau ada komal yang nyebut nama lu, nggak usah diladenin. Buat apa? Nggak ada guna dan manfaatnya. Lu fokus aja berdakwah, fokus berdebat, nggak usah lah, nggak usah nggak usah meladeni yang nggak ada ininya lah, yang nggak ada urgensinya.
Iya sih, gue sepakat sama lu. Insya Allah lah gue mau berubah Ngapain sih? jadi lebih baik. Kadang kepancing Nandar, kepancing kita nggak ngapa-ngapain dibilangin orang, kadang kan kita kepancing. Ya pokoknya selama nggak terlalu frontal, maksudnya selama Riva, Nandar, sesat, munafik, bayar oten, itu ya nanti kan di akhirat ada pengadilan Allah. Kecuali sudah terlalu brutal. Ya kalau brutal baru, kalau masih Nandar, Riva munafik, Nandar dibayar oten, Riva dibayar oten, itu nggak usah. Nandar, gue nanya sama lu, boleh nggak jujur? Boleh apa-apa. Sebenarnya tuh kita tuh salah apa ya Nandar ya? Karena kita nggak mau sama dengan mereka terus kita salah gitu ya? Itu kan namanya hak prerogatif kita dikencingin orang berarti dong. Masa kita harus ikut sama orang dulu? Kalau Nggak salah mungkin. kalau kita berbeda dalam usul itu baru kita sesat. Misalnya nih, Nandar, sholat subuh itu kok 2 rakaat, yuk kita 4 rakaat aja, masih pagi toh, tenaga masih kuat, baru itu sesat. Ya, Tapi gua tengok banyak Oten yang support dia loh. Nih si J Black ini aja Oten bela dia loh dari tadi. ya nggak apa-apa lah. Si J Black Tuhannya dimaki-maki, dia santai, giliran kita mengedukasi dia bilang kita yang salah ya. Intinya kalau lu maju, gua maju aja kalau masalah itu. Tapi selama itu Komal yang kayak gitu, bahasa lu nggak usah diladenin. Kecuali kalau Komalnya yang nonton sampai 5.000 baru lu tanggapi. Atau minimal 3.000 yang nonton nggak apa-apa. Kalau 300-400 nggak usah ditanggapi, Riva. Apa? Kalau Komal yang nontonnya 1.000, 2.000, 3.000 ngomong lagi gitu, Nandar. baru lu tanggapi. Biasanya kita kalau diskusi juga nggak bawa-bawa nama orang lain kan Nandar? Ya nggak ada lah, ngapain kita bahas orang. Apalagi lu sering nasihatin gua. Bang Milo, makasih. bahas Saya kajian sudah aja. mulai Aramaik hari Kamis ini Kamis, Selasa Insya Allah jadi. Nandar. Mudah-mudahan. Bersyukur kepada Allah. Bang Milo Ya, itu ya, ini bersyukur. gua ceritanya. Bang Milo itu Nandar. Beliau itu kan dari dulu tuh kan penonton gua tuh. Iya, Terus ya. gua senang cara dia menyampaikan ke Otin tuh caranya baik banget, ramah banget Iya. kan. Ramah Kan ya. ada yang mualaf gara-gara ngobrol sama beliau tuh, ada yang mualaf waktu namanya Excel. Terus lama-lama nggak naik kan, lama nggak naik. Itu waktu gua ceritain masalah Mesia, baru beliau di bawah bilang saya ikut, katanya di bawah. Masya Allah, saya ikut support. Mudah-mudahan. Kemudian tuh makanya artinya apa ya, gini Nandar, kita tuh kan kadang nggak tahu orang yang terdekat dengan kita bisa jadi yang nggak suka sama kita. Ada orang yang jauh di sana, mungkin ada orang nih kayak gua nih, ada orang itu dia lagi di Spanyol, hidupnya enak, makanya banyak. Tuh dia lihat gua nih, kasihan nih perempuan ini nih, kalau nggak di handle nanti malah melampaui batas. Jangan harap orang yang terdekat kita yang membela kita, bisa jadi orang yang tempatnya jauh dari kita gitu. Tapi ada hadis begini. Berteman dengan orang baik, berteman dengan tukang wangi, dengan tukang minyak akan ke bawah wangi. Berteman dengan tukang las akan ke bawah bau lasnya. Berteman dengan si Riva, Kalau gitu pepatahnya salah. gua dapat hikmahnya nih, bisa belajar bahasa Aramaik lagi nih. Makasih Bang Milo. Ini karena gua dekat sama lu, maksudnya dalam arti sering berinteraksi di Komal gitu. Gua juga karena deket sama lu kan, disupport sama Bang Wan wifi-nya. Ya, makanya gara-gara lu dekat sama gua, lu disupport sama Bang Wan. Gara-gara gua Kita gara-gara deket sama Kores juga, gara-gara deket sama Kores menjadi wasilah kita punya laptop. Iya benar. Jangan dilupakan itu. Intinya dari dulu kita itu saling menyokong. Gua heran kok baru-baru ini kita jadi berantem. Kita nggak pernah berantem sama Kores. Gua nggak pernah berantem sama Kores. Nggak pernah. Kores itu jasanya banyak. Kadang Gua jujur orang ya, Kores itu jasanya kadang banyak. orang itu Sama gua tuh tergoda banyak. ini dengan star syndrome. Orang baru dipuja, baru dikenal, akhirnya jadi ini. Makanya kalau gua sih Komal rame, Komal sepi, gua nggak pernah peduli itu. Karena niat awalnya adalah karena Allah. Kalau kita terbiasa dipuji orang, biasa dilihat banyak jadi sedikit karena niatnya pengen ditonton banyak, itu nanti bisa berubah haluan. Kita nonton yang banyak Kayak logika kan, sedikit. logika. Dengar nggak logika? Logika kan karena penontonnya sedikit, dia bikin sensasi.
Iya. Dia injak Bible. Ya kalau gua mah mau nonton banyak sedikit bodo amat, lanjut aja. Cuma kan memang gua punya aturan. Kalau debat sama gua wajib on cam. Ya, gua kenapa? Untuk meminimalisir gua buang-buang waktu gitu loh. Kadang Oten ini kan tahu sendiri, bahlulnya minta ampun. Tadi aja si Madohe, kan gua tanya tuh, Madohe, Yohanes 16:13 kayak gini pertanyaan saya, Madohe, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus bisa nggak berkata-kata dari dirinya sendiri? Oh iya dong, dia berkata dari dirinya sendiri. Terus gua bilang, Yohanes 16:13 kau baca ini. Tetapi dia tidak berkata-kata dari diri sendiri, dia berkata karena dia mendengar. Ini siapa di sini? Bingung dia. Oh itu siapa ya katanya? Itu orang katanya. Oh orang, bukan Roh Kudus. Terus banyak typingan di bawah Roh Kudus. Dia bilang, oh Roh Kudus. Lah katanya Roh Kudus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Lah ini enggak. Ini orang bisa berkata kalau dia mendengar. Oh iya, siapa ya katanya. Bingung dia. Nah itu Madohe. Kalau di sini Madohe kan tadi di depan di room gua tadi kan dia mempermalukan Kristen. Tapi lucu Tahu orang. nggak lu tahu apa? Gue bilang kan gua ketunjukin tuh situs-situs pendeta cabuli anak-anak gitu kan. Rifa, Itu palsu si MBC apa? ada gua palsu Rifa. Rifa. Tuhan ada aja palsu apalagi orang. Aduh. Kenyataannya kalian itu cari perhatian juga kan? Karena kami nggak cari perhatian karena kami udah diperhatiin orang. Malu-maluin diri sendiri. Kalau nggak ada yang nonton, ngapain live? Coba Banyak Pargoy. misal Oh, katanya iya. ada yang nonton, ngapain bunda memes lu Makan. banana? Nggak laku. Duduk. Nggak laku kau kan sama laki-laki memes lu busuk ya bundana ya kan? Iya. Berulat Iya. lah banyak. Ngomong memek kayak nggak hobi memek aja lu. Oten itu kenapa sih suka sekali ngomongin memek momok? Kenapa sih kalian Oten? Kalian nggak puas ya sama momok memek istri kalian ya? Naik Kenapa sih Ten? kayak nggak hobi aja ya. Iya naik momak memek. Heran gua memang momak memek. Kenapa sih Ten? Doyan banget makan momak memek. Naik mumak memek apa sih ya Oten? Ya. Kayak nggak hobi aja ya. Apa kalian hobinya pisang? Kalau gue sih hobinya memek. Iya. Kayaknya dia nggak suka momak memek. Kayaknya dia sukanya. Tapi Oten tuh gitu loh, makanannya aja dicaci, babi anjing katanya kan. Iya. Naik mumak memek. Kayak nggak hobi aja. Jangan-jangan hobimu pisang. Hobimu batang itu. Batang apa namanya? Batang pipit. Naik. Pengen poligami tapi nggak boleh. Oh, itu. Pengen poligami tapi nggak mampu. Jorok. Pengen poligami. Jorok memang ya. Kenapa ya mereka Nggak. begitu semua nandar? Nggak tahu ya, padahal kita nggak ngomongin orang ya, maksudnya kita nggak menghujat Kristen, nggak menghujat, kita lagi ngomongin masalah apa tadi? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kan, Masalah ini, masalah bersyukur. kita kita mendapatkan kebaikan itu karena kita berteman dengan orang baik. makanya gue seneng temenan sama lu. Sejak gue temenan sama lu, makin banyak orang yang menasihati gue. Ya namanya Kalau dulu kan- simbiosis mutualism. Karena gini, orang-orang Awas lu tersedak lu. sama gua kan nggak semua yang menasihati gua tuh, ada yang malah ngompor-ngomporin, ayo Ripa hajar dia sudah ngata-ngatain kamu gitu loh, kayak gitu loh. Ini ada orang Hajar, naikin Pak. akun, naik sendiri dudul. Nuak naik gak ngiri permintaan lu pencut. Nuak naik. Ya lu aneh lu Oten. Kalau Ini naik Oten ini kadang-kadang lucu deh. Naik aja. naik aja nggak usah naik. Ini lu tau nggak? Gua berteman sama lu tuh banyak banget manfaatnya. Banyak banget yang gua rasain. Pertama, ya gua rasain ya.
gue tuh makin banyak ketawa. Anak tuh lucu-lucu, ada lucu-lucunya. Kedua, gue semakin positif thinking sama orang-orang. Karena gue yakin ya, kalau kita misalkannya tuh nggak suka ngomongin orang tuh, kita insya Allah dijaga sama Allah. Tapi sekali kita coba balas, dan gue bilang ya, sekali kita coba balas ya Nandar ya, takutnya kita nggak maksudnya nggak diinin sama Allah gitu loh. Mendingan kita tuh serahkan sama Allah. Ya, Tapi gue coba, kadang sekarang gua kepancing tanya. Nandar. Sekarang gua tanya sama lu, setelah tanggal 25 pernah nggak gua bahas tentang hari mualaf sama lu? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak gua bahas Blender atau Bang Juma atau siapa? Pernah nggak gua waktu telepon sama lu atau pernah nggak gua bahas apapun itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya gua kaget tadi tuh, banyak yang WhatsApp gua. Gue juga pagi-pagi bangun tidur lagi masih siap mau makan, ada yang WhatsApp, Uni sedih sekali, Uni ada apa ini? Ditulis si Rifa sama Nandar berbahaya, itu kan sebut nama di situ. Jadi gue kaget, ya apaan nih orang nih, ngapain nih orang nih, apa lagi nih orang nih, masalah Makanya apa lagi nih kan? Nggak usah dibalas lagi ya. Pokoknya kalau selama masih batas normal lah, ya tahan dulu aja lah, nggak usah lah. Makan Nandar. Ya, gua belum makan nih, lagi mikirin sesuatu gua. Halo, assalamualaikum. Salam. Izin ini Bang Nandar, dari kemarin ini mau saya gabungkan, enggak juga masuk-masuk. Ya langsung, apa Pak? Mau bertanya ini Bang Nandar. Ya langsung aja Pak. Ini sering saya lihat ini senjata sama orang Nasrani mengenai tafsir ayat ya Ukhta Haruna. Yang mau saya tanyakan itu Bang Nandar, mohon penjelasannya. Ya. Kenapa Maryam itu disebut dengan saudara Harun? Ya. Itu Saudari. Kalau saudara itu ya. laki-laki. Ya, betul. Ya. Itu sama seperti dengan Matius 1 nomor 1 Pak. Coba dibaca Pak. Matius 1 nomor 1 Pak. Bang Nandar, Matius Saya 1 nomor orang 1 Pak, Islam, dibaca Pak. enggak, saya orang Islam Bang Nandar, bukan mau menguji saya betul-betul Iya, mau tahu. bertanya ini. Iya, makanya saya jawab Matius 1 nomor 1. Bapak kan ada laptop tuh. Dicoba dibuka. Matius 1 nomor 1. Saya enggak ada megang laptop. Ya, atau HP. Saya searching aja ya. Matius Dengar 1 udah nomor gue ya, jangan jawab deh. 1. Ya udah. Bapak pernah nggak dengar hadis Nabi Muhammad bilang gini? Aku merindukan saudara dan saudariku. Lalu apa kata sahabat? Bukankah kami saudara dan saudarimu? Apa kata Rasulullah? Kalian ini sahabatku, saudara dan saudariku adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia mengikuti aku. Jadi konteksnya adalah orang Islam itu bersaudara, Pak. Nabi Harun dan Sayyidah Maryam itu bersaudara karena mereka sesama Islam juga. Itu satu. Yang kedua, dalam kaidah orang Yahudi, saudara itu juga merujuk kepada jalur nasabnya sama. Gitu. Kan Bapak lihatlah orang-orang yang rakus itu saudara-saudara setan. Emang Bapak saudara kandung yang rakus itu sama setan? Bukan. Satu kelompok, satu golongan. Oke. Baik, makasih Uni Rifa ya, sama Mas Nandar. Salam kenal dari Riau. Ya, salam kenal dari Kuningan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Ai. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam Ai. Nandar. Kak Ai, ya. Mau tanya boleh? Boleh Kak Ai, silakan. Uni, ada ndak dosa yang ndak bisa dimaafkan sama Tuhan? Syirik. Ya. Dosa syirik. Meskipun kita sudah bertobat begitu. Kalau Mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik. Berarti sebelum bertobat ya, Uni. Tapi kalau misal kita sudah bertobat, kira-kira itu masih bisa dimaafkan enggak dosanya? Ya, jadi itu mu'alaf lah. sekali, Uni. Jadi mu'alaf jadinya, Kak.
dunia ini tempat kita bertobat kak. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan syirik kayak Oten masuk neraka jahanam kolidina fiha abadan. Betul. Insyaallah. Mati dalam keadaan syirik itu tidak dapat diampuni. Mati dalam keadaan syirik, bukan syirik di dunia kak, syirik di dunia. Kemudian masih ada kesempatan di dunia untuk bertaubat. Makanya kan para sahabat Rasulullah dulu juga ada yang syirikan penyembah. Sayyidina Umar itu penyembah kurma dulu itu. Syirik itu bukan gini, kadang orang itu salah persepsi Uni. Misalnya Uni dikasih kepala ikan, gua enggak, wah, terus gua enggak suka misalnya. Wah, si Dipa dikasih kepala ikan, gua enggak nih, pilih Itu kasih. iri dengki. Nah, tapi kadang-kadang orangnya bilang apa? Lu sih sirik aja lu, gua dikasih. Jadi bilangnya sirik itu salah. Itu bukan sirik, itu namanya iri. Jadi sirik itu menduakan Allah, bukan misalnya ada orang beli mobil, hati kita panas, lu sirik aja, gua beli mobil kok panas, itu bukan sirik ya. Itu Kalau iri. misalkannya gini, ini enggak marah-marah ketika orang lagi rame, roomnya sepi, itu syirik enggak? Itu iri namanya, bukan sirik. Sirik itu kan menduakan Allah. Apa, Kai? Ya ini. Berarti kalau banyak ada sih yang mau tanya ini cuman malu ngomong di sini. Ngomong Pokoknya aja. gini Kak Ai, contoh syirik yang dimaksud itu menyekutukan Allah. Tapi kalau misalnya roomnya rame, room orang rame, room dia sepi, terus dia ngamuk-ngamuk ngata-ngatain orang, itu namanya iri dengki itu. Nah Uni kalau misalkan ada yang namanya adat kan biasa tuh kayak orang tua saya itu biasa kayak bakar-bakar dupa, kayak doa. Ini itu syirik enggak Uni? Apa tadi Ya, bakar syirik lah. apa tadi katanya? Kalau bakar dupa sambil menyembah ya syirik. Jadi aku sering bakar Kalau dupa. bakar dupa supaya rame, Wangi. kalau bakar dupa supaya kamarnya wangi ya nggak apa-apa. Oh enggak Uni, yang kayak misal habis lebaran itu Itu bukan, itu tradisi. Jangan atuh sajen-sajenan, dosa Sajen tahu. lah, sirik itu ya. Sajen. Nggak ada. syirik ya Uni. Ya, Dukun. syirik itu jangan. Ke dukun aja nggak boleh. Jangan atuh. Sama ini, Kan ada Allah. Allah nggak Sama butuh percaya harta ramalan. kita. percaya ramalan hat gumai itu juga sirik, itu hati-hati. Kadang sekarang banyak yang percaya itu. Nasihat ini banyak yang cocokologi. Udah percaya aja biar kalian masuk neraka udah. Ada Pribadi Uni nggak percaya. Jangan-jangan, Cuma Kak. orang tua yang lakuin itu. Ini aku mau ngomong sedikit aja Kak Ai. Saya melihat ada di sebuah tempat wisata kecil. Di situ ada danau. Di danau itu ada danaunya agak kebiru-biruan, dan itu nanti ada seorang wanita ini akan mendokumentasikan ada hewan langka, yang hewan ini bisa berbicara, ada kakinya 4. Ini seluruh dunia akan viral. Ini seorang wanita itu, waduh, ini banyak yang percaya, banyak yang mencocokologikan. Wah, kataku. Udah sekarang gantian. Oh iya, lo silakan. Gua melihat Nandar sama Rifa ini berbahaya. Karena Nandar sama Rifa ini sepertinya akan dapat uang dari Bunda Mila, Bang Wan, dan Bang Milo nih. Amin amin, Bang Milo, amin. Sepertinya Uni Rifa ini akan dibiayai kuliah ke Spanyol nih. Amin amin amin. Akan dibelikan rumah, mobil, sama Awat. wah, kayaknya maharnya gede nih Uni Rifa nih. Itu banyak loh yang percaya sama hat gumai. Yang posting itu orang yang berkudu, kadang ya Allah kataku ini waktu Sedia kadang ya. Iya. Gue pernah bikin karya ilmiah itu, makalah judulnya TBC,
tahayul, kurafat sama TBC, tahayul, bid'ah dan kurafat. Quran Muhammadiyah. Quran Muhammadiyah kan bikin karya ilmiah makalah TBC. Tahayul itu kayak gini, dari kata tiaroh, tiara, tatahayur, tiara. Jadi percaya burung itu akan ada burung depan rumah gua, nanti gua miskin nih gitu. Dosa itu. Terus nggak jadi lu pergi kerja gara-gara lu takut ada cicak depan lu lewat atau kucing hitam gitu. Atau lu percaya sama barang-barang yang ini, yang apa namanya, yang wah ini kalau gua pakai gelang ini nih, ini emas putih yang harganya 120 juta, gua tidak akan pernah ada yang bisa ganggu. Itu sama tuh kayak gitu. Kurafat itu. Wah, ini ada oten nih. Aden. Udah, gua mau ini dulu, sholat dulu. Lu gua mau ini lah, malah lu kabur, Dodol. Enak aja nyoba oten, ini koma paranormal ya. Udah sodit akhirnya oten sumpah. Waduh, udah sodit. Dari tadi minta naik nggak bisa sampai nggak bisa, nggak ada. Nggak ada, udah nggak ada. Apa nggak ada? Nggak ada ininya. Bentar. Ini udah naik kayak gini, kenapa kok hilang ya? Apanya? Apa Nandar foto apa tampilan Nandar, Riva sama ini kok nggak ada, kok kosong gini ya, kenapa ya? Wah, kena report berarti udah ini. Apa yang kena report? Nggak pernah naik kok. Enggak, Lihat. di tampilan layar ini hitam gitu aja. Loh, ini ada warnanya ini. Iya, cuma di tampilan handphone udah nih gambar Nandar nggak ada, Riva nggak ada, yang lain nggak ada. Ada. Jadi Sinyal iya paling. enggak, maksudnya yang di handphone udah. Iya, sinyal berarti. Enggak lah, sinyal aja full ini kok apa ini ya? Oh, ini apa, cace ngebug. Caranya gimana itu? Jadi kalau di TikTok itu kan ada namanya, mungkin nggak pernah dibersihin sampahnya gitu kan. Sampahnya. Riva tadi kemana? Sholat, dia belum sholat udah. Ini sekarang udah nggak tahu nih. Ada berapa orang di sini sekarang? 3 orang. Ya udah, lanjut aja dulu ini sama yang itu. Kenapa nggak mau ini ya? Dihapus dulu aja udah. Cacanya dihapus. Cara ngapusnya gimana? Nandar. Di pengaturan nanti kan ada tulisan, ada gambar tong sampah tuh. Ya. Nah, itu nanti diklik aja, nanti ada cace. Oh, itu Tulisannya cace. Tulisannya cace. Udah sering. Ya, harusnya ada. Ya udahlah, nggak apa-apa. Siap Nandar ya? Ya, siap. Udah. Ayolah, udah dibawa aja lah, ini percuma aja juga nggak nampak wajah Nandar yang ganteng itu. Iya. Kok bisa ya? Ya, cacenya udah, atau dia update TikToknya. Di-update. Ya udah. Oke, makasih Nandar ya informasinya. Ini baru keluar. Ini Ada baru keluar sekarang. ini. Udah. Oh, Lah, kok apa ini? berarti itu dia. Ya, cacenya itu, cace. Iya, tapi udah udah apa-apain. Tiba-tiba muncul. Iya, cacenya udah. Cece meren, cece Enggak, meren. tulisannya cace. Iya, Cace. bacanya cece. Si Cace. Cek berem, tolong cek berem. Bujang inam itu udah. Kalau bahasa Padangnya bujang inam. Gimana Nanda perkembangan? Lancar kan? Alhamdulillah. Udah ada 1 bulan udah nggak ini? Ya, aku mirip Jarjit. Udah lihat nih, wajahku mirip Jarjit ya. Tapi itu bukan topi Yahudi ya? Enggak, kalau topi Yahudi mah gini, nah, kecil terus lihat. Kecil gini. Terus tadi gini, minta permintaan sama Nanda nggak bisa, makanya rupanya Ya harus berarti dibersihkan cacenya harus dibersihkan. Enggak, tadi dari udah nggak bisa itu, makanya dari awal itu kan ada pembersihan itu, baru bisa naik. Iya, dibersihin Baru dulu bisa berarti cacenya. Ini cace namanya nih, nggak percaya orang-orang nih. Dikiranya gua bohong nih. Cace namanya.
Contoh nih ya, percaya. Namanya Cace. Nih, muda. Nah, kosongkan ruang. Nah, tuh. Ada yang namanya Cace, bersihkan. Dibersihin nih cacenya itu. Unduhan, Cace. Nah, itu tuh. Bukannya Nah, itu di ini ya, di aplikasi Pengaturan. TikTok. Nah, ini ada tulisan nih Cace. Ini udah 1.500 nih. Unduhan 300 MB, ya 1 giga nih. Cace Enggak. namanya itu. Mas udah caci yang di TikTok ya? Iya, di Maksudnya yang TikTok. Iya. Bukan di HP, di TikTok. Ada Cace, ada unduhan. Mau diskusi apa nih Nandar? Ya, kalau saya tadi bahas nubuatan. Ini tema Rifa ini. Oh. Temanya Uni Rifa. Nggak ada hotel di bawah yang mau naik? Oten nggak berani kalau sama saya udah, soalnya kalau sama saya wajib on cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nandar mau nanya. Dede Susan. Boleh. Iya, silakan Kakak Dede. Nah, gini, dulu temen saya, dia kan udah nikah tuh, tapi nggak punya anak gitu, Bang Nandar. Terus dia itu ke salah satu perajin atau kayak apa gitu ya, dipijit gitu perutnya atau apa. Tapi sebulan sebelum itu dia disuruh bawa sesajen apa gitu, dia punya anak, dia hamil. Terus itu musyrik nggak sih, Bang? Ada orang nggak bisa hamil, terus Ya, dulu itu dipijit, nah terus bawa dia disuruh sesajennya bawa gimana? Apa tuh? semacam ayam gitu ya kan, ayam hitam kayak gitu, terus dibawa rokok gitu, buat dibawa dupa-dupa gitu, tapi cewek itu yang megang perutnya dia. Tapi kenapa bawa kayak gituan gitu? Tapi sebulan kemudian dia itu hamil, Bang Nandar. Terus Selama 5 tahun dia itu nggak punya anak. Jadi waktu itu tuh pergilah dia ke peraji itu, dan dia bilang ke sana, dia suruh bawa ayam 1 ekor warna hitam sama rokok itu bukan rokok yang biasa itu, yang rokok orang tua yang suruh pakai itu loh, Bang. rokok namanya lisong. Itu? Kalau di aku Nggak namanya tahu. lisong, yang rokok segede Iya, itu gabang. pokoknya. Lisong. Itu 3 biji katanya. Cerutu, Terus bener aku cerutu. sih nggak ngerti, demi Ya, Allah nggak, ya. masalahnya apa? Nah, Masalahnya aku apa? tuh nggak ngerti. Masalahnya Itu apa? kan, nah ini aku kan tanya, itu musyrik nggak sih? Kalau orang, nah sekarang dia udah punya anak. Nah, terus Anaknya nggak musyrik. Anaknya nggak musyrik. Dampak nggak sih? Maksudnya itu dampak nggak sih dosanya ke anak-anaknya gitu? Soalnya kan Baik, dibilang baik, apa? saya jawab. Di dalam Islam itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang keluar dari rahim seorang wanita itu, apapun caranya, dia adalah keadaan suci. Yang jahanam, yang haram itu perbuatan misalnya orangnya. Misalnya orang sebelum menikah sudah ML, akhirnya dari ML itu terjadilah pembuahan, jadilah anak-anaknya nggak haram. Jadi salah, yang haram itu perbuatan laki-laki dan perempuannya. Nah, yang ini kan suami istri. Ya, suami istri berikhtiar karena sudah lama tidak hamil, lalu dia pergi ke seorang paraji atau mungkin apalah ya, terapis lah ya. Kemudian dengan terapis itu, kalau terapisnya misalnya terapis hanya pijat-pijat ya enggak masalah. Tapi kalau sampai menggunakan ritual-ritual tertentu, ya itu yang jadi masalah. Jadi anaknya nggak jadi masalah. Anaknya itu kan halal, hubungan suami istri kan udah menikah. Yang berdosa bukan anaknya, yang berdosa adalah orang tuanya. Itu bisa syirik kalau ada
di dalam ritual tersebut, misalnya ritual-ritual mempersekutukan Allah, itu syirik. Ya, jadi nggak ada masalah dengan anaknya. Iya Bang Nandar, tapi Iya. kalau anaknya itu setelah dewasa itu nggak dicap aneh-aneh kan, soalnya itu kan dia hamilnya itu dengan cara seperti itu gitu. Enggak, bukan Kasian hamil. sekali. Sebetulnya hamilnya bukan karena ritual itu, karena Allah itu sesuai dengan prasangkanya. Jangankan kita, orang yang nyembah batu, nyembah pohon itu, ya ada tuh orang nggak pernah hamil, tiba-tiba dia menyembah pohon lalu hamil, itu ada kayak gitu. Ada orang yang kemudian di sebuah Maaf ya, keramat, bukan wah, saya ya. iya tahu nggak apa-apa. Ada misalnya orang yang kemudian nggak pernah, susah untuk punya anak, terus sama orang, coba kamu berkunjung ke Gunung Lawu misalnya. Setelah dari Gunung Lawu hamil, itu kan sugesti. Itu adalah sugesti dari orang ini, wah udah percaya nih. Kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ketika dia berdoa kepada Allah tidak yakin, akhirnya dia menggunakan dengan cara yang lain. Nah, dengan cara yang lain ada sugesti nih. Kalau sama Pak Raji itu, oh yang lain juga hamil loh. Nah, dia udah ada sugesti nih. Karena sugesti itulah Allah kabulkan itu dengan cara yang keliru caranya, yaitu dengan cara menyekutukan Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, ya Allah itu menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau misalnya itu saudara Kak Dede, kalau itu saudara atau teman, disuruh ini aja, beristighfar temannya, istighfar ya. Kalau anaknya jangan diapa-apain, karena anaknya nggak salah. Iya. Bisa gue tambah Anaknya nih udah komentar. besar. Ya silakan. Sekarang udah besar anaknya. Dia anaknya nggak Gini Mbak Dede, sebenarnya kalau dia cuma begini mijit, syiriknya nggak ada di situ. nggak ada Cuma kalau pijit jatuhnya mah. sirik itu membawa ayam, membawa apalah itu kan, otomatis bawaan itu pasti dibaca-baca sama dia nantinya. Nah, setelah dibaca-baca kan kita kan akan mengonsumsi itu dan kita percaya dengan jatuhnya sirik itu dengan dia membaca-baca itu tadi, kita timbul percaya. Di situ jatuh siriknya itu. Tapi kalau seandainya kita datang, misalnya dia pijit, habis itu dia ngasih saran kalau bisa hindari makan ini, itu jatuhnya nggak sirik. Enggak, ya. Jatuhnya sirik itu karena dia membawa barang tadi kan, Anda. Barang itu kan Ya, dibawa sesajen. tuh. Bawa Iya. ini sesajen itu. Otomatis sesajen itu kan dibaca-baca nanti tuh. Iya pasti itu. Nah, dibaca-baca, dan dari baca-baca itu kan timbul percaya kita, oh ini dibaca-baca ya. Jadi yang jatuh sirik itu tuh di saat kita yakin Nah, itu. dengan yang dibacanya itu jatuh sirik gitu loh. Iya betul. Tanya Gitu. seperti itu. Benar nggak Nandar seperti itu Nandar? Betul pas itu. Jadi Itu dia. bukan kalau misalnya kita pijit ke ini nggak ada acara apa-apa, pijit cuma minyak biasa, atau kayak pakai minyak zaitun ya biar wangi, ya itu nggak masalah dipijit terus tiba-tiba. Jadi Tapi kalau sudah ada kesimpulannya itu gimana Bang? Jadi simpulannya kesimpulannya tuh kalau itu gimana? teman atau kerabat ya suruh bertobat aja sama Allah, karena Allah itu di dalam Quran surat An-Jumu'ah ayat 53 mengampuni dosa-dosa semuanya. Begitu. Gitu. Iya, anaknya Ya, jangan anaknya udah diapa-apain. besar sekarang, Ya anaknya udah nggak apa-apa, 10 nggak ada tahun, masalah Bang. dengan anaknya. Kullu Itu mauludin ya, yuladu jadinya ala saya fitrah. kepikiran gitu, soalnya kan Anaknya suruh nggak ada, gitu. ya anaknya itu nggak ada masalah apa-apa. Cuma orang tuanya. Kalau orang tuanya itu kerabat kita, teman kita, ya diingatkan aja istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim atau salat taubat, itu aja. Jangan anaknya diapa-apain loh, jangan. Gitu. Begitu, Kak Dede, ada lagi? Iya, makasih ya Bang. Ya itu aja sih, soalnya kan sama dengan temanya ya. Katanya itu sirik enggak. Nah, jadi itu aja sih. Makasih Enggak. Bang Nandar. Enggak, apa namanya itu termasuk syirik, tapi kalau ini suruh bertobat aja. Istighfar. Begitu, Dede. Ya Bang. Ya, paham ya. Ya, makasih ya Bang. Ya. Iya, paham ya. Makasih. Assalamualaikum. Iya, paham. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Paham banget wabarakatuh. Bang. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.